Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di channel Ruang Temu Inspirasi. Teman-teman, kali ini saya ketemu dengan sahabat lama ya. Sahabat ya, yuk. Bisa dibilang begitu. Nah, ini udah lama banget nggak ketemu. Kita kehadiran Mas Rio Julianto, yang juga merupakan ASN di lembaga negara. Nah, kali ini kita pengen ngomongin tentang masih minat nggak sih ASN, jadi ASN untuk generasi muda saat ini. Nah, sebelumnya apa kabar yuk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ngap Kenji sendiri gimana kondisinya sekarang? Sehat, terus juga kayaknya lebih seger dan juga agak kurusan gitu Mas Rio. Ya, soalnya kita udah mulai berpikir terkait kesehatan, Mas. Kalau dulu kan kita fokusnya nyari duit aja ya. Nyari duit ya? Nah, sekarang nyari duit malah dipakainya buat ngurusin kesehatan juga. Nah, itu penting tuh teman-teman, generasi muda. Jadi jangan kerja aja, tapi memang kesehatan memang jadi lifestyle-nya anak muda saat ini. Nah, mungkin pertanyaan pembuka. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain sudah berapa lamakah di ASN, menjadi ASN di lembaga negara, terus juga apa tujuan dan cita-citanya masuk sebagai ASN di lembaga negara tersebut? Ini biar santai kali ya. Udah santai? Gue panggil ngap aja kali ya, kayak biasa dulu kita ya gitu. Jadi tadi pertanyaannya terkait ini teman-teman Sobat Inspirasi, kenapa gue milih jalan ini gitu ya. Betul. Masuk PNS, terus ya intinya kenapa dulu ya ngambil PNS gitu. Jadi gini teman-teman, kita dulu pernah sekantor, kerja bareng gitu, dan emang kerja bareng waktu itu seru banget gitu. Cuman di satu sisi gue saat itu juga berpikir kita statusnya beda nih. Ngap Kenji sendiri dia organik, gue itu non organik. Istilahnya mungkin yang Sobat Inspirasi pahamin adalah yang satu pegawai tetap, satu lagi kontrak gitu. Dan gue ini adalah pegawai kontrak pada saat itu gitu. Itu kita sekantor di tahun 2019. Gue masih inget, gue lulus, gue masuk sekantor sama Ngap Kenji 2019, tapi gue posisinya kontrak. Sedangkan Ngap Kenji sendiri dia emang udah lama di situ gitu. Jadi pada saat itu ya gue berpikir kenapa harus pindah gitu dari pekerjaan yang dulu udah gue ambil. Nggak bisa nih terus-terusan jadi pegawai kontrak di situ, karena ya di satu sisi kita umur jalan terus coy gitu, kita umur jalan terus, lu terlalu nyaman di situ nanti ya umur lu akan habis gitu, karena ya seleksi atau lu kerja di tempat lain itu ada batasan umurnya gitu. Jadi nggak bisa nih nanti lu cuman punya S1 lu udah di angka 30 tahunan, itu udah susah buat nyari pekerjaan lain gitu. Makanya yang perlu dipikirin saat itu adalah nih gue harus lepas dulu dari sini, dan itu pun juga dimotivasi oleh teman-teman kerja gue saat itu, dan salah satunya Bang Kenji ini sendiri. Jangan terlalu nyaman di sini, coba cari yang lain gitu. Nah, terus kenapa ngambil PNS? Karena pada saat itu gue itu ikut juga di seleksi lain gitu kan. Kayak ada seleksi kerja di bank sentral, kerja di swasta, dan juga waktu itu ada seleksi di 2021 ya. Pembukaannya itu 2020 CPNS, cuman karena pada saat itu COVID, jadi seleksinya berlangsung sampai 2021. Nah, itu kenapa akhirnya ngambil PNS, karena di seleksi-seleksi yang gue ikutin tembusnya adalah di PNS ini gitu. Walaupun yang lain tahapannya udah lumayan jauh, tapi ya takdir berkata lain, apa yang kita rencanakan kan balik lagi terserah Tuhan mau rencananya dijadiin apa enggak kan. Terus alhamdulillahnya tembus di PNS. Dan kenapa mau ngambil, kan biasanya ada nih juga mungkin teman-teman yang baru ikut seleksi kemarin ya, ada yang ngambil tapi masih ragu dan akhirnya mundur dengan satu dan dua hal pertimbangan. Kenapa gue ambil, karena ya gue adalah angkatan kerja yang saat itu ngerasain kondisi di mana adanya COVID gitu, adanya kita ngalamin krisis-krisis di dunia kerja gitu. Dan pengalaman gue saat itu adalah banyak di lingkungan gue, teman-teman gue sendiri pun juga gue ngelihat banyak di kanal media, di saat COVID itu terjadi banyak sektor industri yang mati. Banyak layoff ya? Banyak layoff, betul. Terutama industri ya hiburan pastinya. Hiburan, wisata, terus juga beberapa e-commerce dan startup lainnya itu banyak yang melakukan layoff. Karena di satu sisi untuk mengefisiensi anggaran pun juga udah
neken kos kan. Betul. Nah, opsi paling terakhir adalah ya mau nggak mau mereka ngurangin karyawan gitu. Oke. Dan itu pun kejadian di lingkungan gue gitu. Jadi gue berpikir di situ, kalau gue misalkan mau struggling, gue juga harus lihat nih tempat gue struggle tuh seperti apa. Apakah nanti ketika kejadian lagi kayak COVID itu mempengaruhi status gue sebagai karyawan apa enggak? Ya. Gitu. Yang gue takutkan adalah itu tadi, stabilitasnya. Gitu. Oke. Makanya gue berani ambil PNS karena prioritas utama gue adalah stabilitas ini satu ya. Ya. Gitu. Dan secara jangka panjang menurut gue aman lah ini. Emang mungkin terkesan pengecut ya, terkesan pengecut dan cemen lah gitu. Tapi ya itu tadi, satu dan dua hal pertimbangan lainnya adalah itu gitu. Karena mau lu maksain buat berani, lu nggak akan bisa nembak gitu, nggak akan tahu ke depannya nih ada kejadian seperti apa yang mempengaruhi status pekerjaan lu. Oke. Entah ada COVID jilid 2, entah ada flu lainnya lah, apa segala macam gitu. Yang satu gue pilih itu, dan yang sisa dan lainnya adalah mungkin gue pernah kerja di birokrasi, jadi ya nggak asing lah ketika gue nanti kerja di birokrasi lagi. Makanya gue berani ambil PNS pada saat itu bang. Oke, berarti ya itu kalau di zamanku dulu gitu ya, jadi orang-orang tuh merekomendasikan anaknya itu memang untuk ikut PNS karena memang ya itu tadi, stabilitas itu ya itu yang dikejar gitu ya. Iya benar. Nah itu mungkin yang jadi pertimbangan. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga oleh anak muda zaman sekarang itu, orang tuh mikir ASN itu sekarang kerjanya kan itu aja gitu ya. Nah itu gimana sekarang realitanya di lapangan ya? Jadi gini, sobat inspirasi ya teman-teman semuanya, jadi PNS civil servant lah bahasa kerennya, asik. Iya, bahasa Inggrisnya. Itu banyak sektornya juga loh gitu. Tapi yang utama adalah sebagai pelayan publik, di mana kita melayani masyarakat. Nah, memang ada beberapa sektor dan bidang yang ibaratnya stagnan, kayak lu di kesehatan, di transportasi apa segala macam, ya urusan lu adalah melayani itu gitu. Pelayan publik. Iya betul. Nah gue sendiri, gue ini ada di bidang bisa dibilang kayak HRD lah, gitu, terkait pegawai. Nah di satu sisi lu melayani stakeholder lu atau masyarakat gitu kan. Di situ juga perlu adanya inovasi nih, inovasi dan kebijakan. Ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lu tadi gitu kan. Kan lu nggak pengen nih misalkan lu udah punya stakeholder tetap, tapi lu mau hal yang sama aja. Betul. Pasti akan ada tuntutan kan dari stakeholder lu alias masyarakat nih. Kok gini banget, ribet ngurusin ini, ribet ngurusin itu segala macam. Nah itu yang jadi dasar kita buat berinovasi bang. Berinovasi, kita ringkas seringkas mungkin pelayanan kita biar langsung masuk ke masyarakat, buat mangkas birokrasi itu. Yang misalkan awal jadi 7 atau 9 tahap bisa cuma 3 atau 2 tahap aja gitu kan. Nah itu yang jadi challenge buat kita gitu teman-teman. Apalagi sekarang kita udah bergerak ke zamannya digitalisasi ya. Apalagi sekarang tambah lagi AI, yang dulu kita tahunya cuma digitalisasi 4.0. Sekarang kan nggak ada lagi kelanjutannya habis 4.0 apalagi kan. Karena udah banyak tuh macam-macamnya, entah AI, entah apa segala macam gitu. Nah jadi ya kita nggak cuma sekedar melayani aja, tapi kita harus berpikir nih gimana caranya buat memangkas proses itu gitu. Kan itu ibaratnya kayak lu nih, lu misalkan kerja di loket, mikirin buat loket kan kayak lu ngurusin ke pelanggan langsung gitu. Tapi biar lu gampang nih ngurusin loket, lu nggak perlu ngeribet ngetik manual apa segala macam, dan nggak perlu ada antrian loket lagi. Nah itu lu harus punya konsep, mikirin ini gimana ya caranya biar loket nih ngurusinnya cepet gitu. Nih gimana ya biar mereka tuh nggak perlu motokopi atau ini berkas lagi segala macam. Nah itulah yang utamanya anak muda gitu hadir di situ gitu. Nah kita harus bisa berpikir nih, kita harus punya konsep, punya barang buat mangkas ini semua gitu. Untuk karena yang nggak bisa pelayanan publik. Betul, nggak bisa dipungkiri, justru malah yang berproses kepanjangan ginilah yang itu malah jadi cost banyak gitu, akhirnya jadi beban anggaran gitu. Ketika itu udah disimplifikasi jadi sedikit, di satu sisi mangkas anggaran, satu sisi mempermudah stakeholder kita juga, masyarakat buat nerima ke pelayanan kita gitu. Karena kan ya intinya adalah ASN lu itu jangan berpikir lu babu gitu. Gitu. Yang namanya melayani publik menurut gua adalah tugas mulia ya. Tugas mulia, di situ lu ibaratnya buat ngebantu masyarakat, dan di satu sisi lu juga mengaktualisasi diri lu gitu. Ya itu tadi yang gue bilang, gue pernah kerja di birokrasi, jadi gue kurang lebihnya gue paham nih birokrasi ini tujuannya seperti apa gitu kan. Ya itu tujuan baiknya teman-teman. Jadi untuk perspektif bahwa ASN itu gitu-gitu aja, enggak juga. Tapi memang itu tugasnya
teman-teman generasi muda buat masuk ke sana untuk ciptain inovasi dan layanan kepada masyarakat. Nah itu mungkin tadi poinnya. Nah tadi nyambung lagi ke tadi statementnya Rio gitu ya. Terus ya apa dampaknya bagi Indonesia gitu ya. Nah kehadiran teman-teman itu apakah bisa berkontribusi membangun negeri? Nah menurut lu gimana ya? Karena gini ya, untuk membangun negeri yaitu tadi dulu gue ini agak ke belakang jauh nggak apa-apa ya. Ya apa? Waktu di kuliah sebenarnya gue juga mikir males nanti kerja sama negara gitu, kerja buat negara. Cuman ya realitanya adalah ketika udah lulus tuh ini kalau nggak ada yang mulai siapa gitu yang mulai gitu kan. Ya. Di zaman gue lah, gue masuk di angkatan milenial lah kita. Ya. Di milenial terus ke bawahnya ada Gen Z dan lainnya. Nah ini kalau nggak dimulai sekarang bakal gini-gini aja gitu ya. Akhirnya kita terjunlah ke sana gitu. Karena dulu zaman kuliah kita ibaratnya ngikut aksi atau demo kan kita nuntut di depan ya gitu. Nah, Ini kita dari dalam kan? betul. Nah kalau ya mungkin juga Bang Kenji lah kayak kita kan greget nih ya. Nih begini mulu nih kagak berubah-berubah gitu kan. Dan akhirnya kita ikut masuk lah gitu kan. Makanya ketika kerja sama negara jadi ASN di instansi pemerintah kayak oh ini ternyata yang salah di sini. Ya. Ini harusnya bisa gini. Nah akhirnya pikiran lu dan saran yang pengen lu sampein ketika aksi atau demo, lu bisa ngelakuin itu langsung ketika lu ada di dalamnya gitu. Makanya lucu juga nih, nggak heran ketika teman-teman yang aksi itu sekarang ya ada di barisan-barisan pemerintahan gitu. Karena mungkin gue berpikirnya adalah tujuan baik mereka mungkin adalah itu tadi, Ya betul. merubah atau ngebersihin hal-hal yang ibaratnya perlu dirapikan gitu. Itu sisi positifnya adalah seperti itu. Dan itu nanti ketika sudah mulai pelan-pelan ya insya Allah nantinya ke depannya kita bisa mulai bangunlah negeri ini pelan-pelan gitu kan. Makanya ya itu tadi kalau misal lu berpikir kerja sebagai ASN cuma buat diri lu sendiri aja, Ya sayang ya. iya sayang. Menurut lu itu lu belum siap, belum cukup gitu. Kalau lu emang pengen mengaktualisasi diri lu, ya silakan jadi ASN. Tapi kalau emang lu masih pengen belajar lagi lebih banyak, silakan belajar dulu aja. Karena mungkin ini sisi baiknya ya. Ya. Ke ASN itu CPNS lah. Ya, Dia CPNS. itu standar rekrutmennya syaratnya untuk umur adalah lu maksimal 35 tahun Ya. gitu. Kalau lu masih umur 20 tahunan lu langsung nyebur ke CPNS, jadi PNS menurut gua agak sayang gitu. Agak sayang karena ya masih banyak ilmu-ilmu yang bisa lu dapet di tempat lain dulu gitu. Karena ya kalau lu udah jadi PNS, pikiran lu adalah nggak cuman ke diri lu sendiri aja gitu. Lu harus bisa mikirin buat orang banyak gitu, buat stakeholder lu masyarakat, biar lu bisa ngasih pelayanan publik terbaik gitu bang. Ya itu. Ya makanya dulu juga kan ya sebelum gua akhirnya mutusin buat ke PNS masih nyari ilmu lah di tempat kita sebelumnya gitu kan. Itu bener tuh teman-teman. Jadi memang ya itu realitanya demikian gitu ya. Kalau memang kita cuma teriak-teriak doang ya capek juga. Tapi kalau teman-teman bisa berkontribusi memang dari dalam atau yang lebih nyata itu lebih baik gitu. Itu menurut kami gitu ya. Jadi Bener. apa namanya, ada juga perspektif lain bahwa yang tadi kan lu bilang ya kalau punya kesempatan sampai 35 tahun untuk CPNS, bisa juga teman-teman di swasta. Nah, bagaimana dengan apa namanya jenjang karir di PNS itu gitu? Ada memang yang bilang bahwa ya jenjangnya memang nggak secepat di swasta. Nah, realitanya gimana? Kenyang gue bang. sorry intermezzo dikit. Jadi gini terkait jenjang karir ya. Ya. Ini sebenarnya lebih mendetailnya terkait ya karena mungkin gue juga bidang gue HRD ya. Di PNS itu sendiri ada beragam jabatan istilahnya. Mungkin yang kelompok paling besarnya bisa kita sebut adalah jabatan pelaksana dan fungsional. Apa bedanya? Bedanya adalah secara umumnya ya. Fungsional ini lu bisa kalau terkait jenjang dan karir itu kan istilahnya kenaikan pangkat ya. Promosi gitu, promosi jabatan kalau misalkan di swasta. Fungsional ini bisa dibilang lebih cepat gitu karena lu kenaikan pangkat regulernya bisa dalam kurun waktu 2 sampai 4 tahun. Ya tergantung prestasi kerja ya. Betul, tergantung prestasi kerja lah istilahnya. Nah, sedangkan di yang jabatan pelaksana ini ya lu kenaikan pangkatnya reguler 4/4 tahun gitu. Nah, jadi ya di 2 jabatan itu sendiri jenjang karirnya itu beda gitu. Ya lu akan lebih cepat di fungsional gitu. Tapi nggak menutup juga ketika lu di jabatan pelaksana, lu bisa aja in passing ke jabatan fungsional gitu. Ketika ada
lowongan ya. pemetaan jabatan betul. Ketika ada pemetaan jabatan dan itu perlu diisi. Nah, itu lu bisa aja dari pelaksana tim passing ke fungsional gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman ketika memikirkan jenjang karir harus lihat dulu potensinya, harus lihat dulu dari situ kesempatannya seperti apa gitu kan. Itu tadi ketika membuat skema teman-teman harus melihat dulu nih alurnya seperti apa gitu. Yang pasti untuk jenjang karir itu sama kurang lebihnya seperti swasta ya, kalau dibilang cepat atau enggak. Tadi bedanya ya relatif, bedanya di dua jabatan itu yang paling jelas ya. Nah, cuman itu tadi mungkin di swasta kita nggak tahu ya perbedaannya adalah mungkin prestasi kerjanya lihat dari berbagai sisi apa gitu. Sama lah, itu jadi ya pasti ada balance scorecard-nya lah di sana. Iya betul. Ada indeks kinerja apa individu dan KPI-nya kan. Nah, itu memang sama, tapi memang bedanya kalau di pemerintah atau di ASN itu tadi ya pelaksana sama fungsional. Nah, pelaksana itu memang lebih birokrasi, kalau fungsional itu lebih ke project base biasanya gitu ya. Iya. Nah, itu yang bisa teman-teman gak jadi gambaran teman-teman tuh sebetulnya ASN tuh seperti itu gitu. Nggak melulu cuman birokrasi dan yang memang perspektifnya di publik itu stagnan gitu ya. Nah, nggak kaku lah. Nggak kaku gitu ya. Nggak kaku lah. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apa jalur apa aja yang memang bisa ditempuh teman-teman generasi muda untuk masuk ASN gitu? Sebenarnya banyak ya jalurnya. Ada pintu depan, pintu belakang, pintu samping. Enggak, kalau untuk jalurnya sendiri kita untuk ASN ya. CPNS dan CP3K itu kita melalui seleksi, Bang. CP3K tuh apa? CP3K adalah P3K. Oh, P3K ya. Yang lagi rame ini ya pekerja. Apa P3 apa sih? P3K? Modelnya kalau di swasta ya kayak PKWT. PKWT. Betul, kayak PKWT. Jadi ya dia itu ada kontraknya. Oke. Gitu. Secara umum kayak gitu. Tapi dievaluasi per? Tergantung kontraknya. Itu kontraknya itu tahunan, dari range 1 tahun sampai per 5 tahun. Oke. Jadi tergantung instansi atau lembaganya nih ngasih kontraknya per 2 tahun atau gimana. Kan PKWT juga ya biasanya kan per 2 tahun nih ada pembaruan kontrak. Benar. Terus per setahun atau mungkin ya tergantung kebijakan dari si badannya, si swastanya dia maunya per 2 tahun, per setahun apa gimana kan. Ya. Gitu. Nah, ini untuk jadi ASN ini, jadi ASN kan kebagi dua tuh tadi, PNS dengan P3K. Kita seleksinya melalui CASN, Bang. CASN. CASN itu sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Modelnya CAT. Itu bisa dilihat di? Bisa dilihat di website, ada sscsn.bkn.go.id. Oke. Nah, terus juga kalau teman-teman tinggal nyari di Google itu udah langsung ketemu semua portalnya gitu. Oke. Jadi ya seleksinya seperti itu gitu. Jadi yang ada SKD dan SKB-nya, ada tahapan. Mungkin kalau di kayak PCPM ya ada TPD dan POF, Person Organization Fit gitu kan. Terus nanti ada wawasan kebangsaan. Betul, wawasan kebangsaan, macam-macam lah. Nah, kalau di CPNS sendiri ada SKD dan SKB. SKD itu yang seleksi kompetensi dasar. Nah, sebelum ke SKD dan SKB, biasalah ada administrasi. Gitu kan, administrasi, jasa segala macam. Nah, SKD ya itu semuanya melalui CAT. CAT itu yang pakai komputer kita ujiannya. Jadi selesai ujian langsung keluar nih skornya. Nah, itu senangnya gua dengan seleksi CASN ini adalah transparansinya udah luar biasa gitu kan. Lu udah bisa ngelihat skor lu langsung keluar dan lu bisa ngeliat live score nih. Saingan lu ibaratnya kalau misalkan lu nyerebutin posisi atau formasi yang sama. Itu menurut gua serunya ada di situ gitu. Beda dengan beberapa gua nyoba seleksi yang kayak ya lu tahu hasilnya pas udah di email sama selektornya gitu. Udah di email sama penyelenggara seleksinya. Dan itu gue pun taunya cuma lulus atau nggak lulus aja. Gitu, nggak ada nih gue skor ini berapa ini berapa. Kalau di sini kan kita ngeliat skor nih. Kita bisa evaluasi jadinya nggak? Gitu kayak misalkan oh ternyata lu minus di sini, berarti lu harus nanti tes selanjutnya. Iya, ada koreksi gitu lah di situ, betul. Yang gua senang adalah itu transparansinya kalau untuk seleksi CPNS. Pun juga di SKB pun ada seleksi komputer juga lagi. SKB tuh? SKB itu seleksi kompetensi bidang. Jadi ya lu di situ selain tes komputer tapi juga ada seleksi wawancara. Ya, kompetensi di bidang yang memang di betul, yang bidang ya. Betul, formasi apa yang lu ambil gitu. Kayak untuk kemarin CPNS itu kan kalau nggak salah Kumham apa mana ya yang ramai di media, ada yang pura-pura silat atau apa gitu. Nah, itu kan sesuai bidangnya gitu. Mereka bisa nggak nih ngajarin kalian itu. Nah, itu jelas salah satu penilaian di SKB. Itu. Nah, berarti tadi untuk
nyari informasinya tadi udah disebutin di websitenya BKN kan. Ya, Nah, SSCSN. kalau misalnya tipsnya anak generasi muda untuk ikut seleksi itu apa yang perlu disiapin? Kalau sekarang itu udah terbuka informasi ya. Dulu zaman gue ikut seleksi itu kita nggak tahu nih satu formasi ini yang daftar udah berapa Betul. ratus atau berapa ribu orang gitu kan. Jadi kayak biasanya injury time kita baru submit lah istilahnya gitu. Terus dulu kita nggak tahu nih jabatan ini, formasi ini, di instansi ini THP-nya berapa gitu kan. Sekarang tuh di SSCSN udah lengkap, lu bisa ngelihat instansi apa yang lu mau ambil, di situ ada formasi apa dan THP-nya, range-nya tuh udah kelihatan di situ. Jadi buat teman-teman yang masih memikirkan kayak kita nggak bohong lah ya, kita emang di satu sisi Remun juga penting buat kita karena ya kita hidup dari mana lagi gitu kan kalau nggak dari situ. Nah itu udah transparan kelihatan. di kelihatan. Betul, udah kelihatan di SSCSN. Terakhir juga kemarin CPNS yang baru selesai ini, mereka udah kelihatan semua di situ. Gitu. Bahkan kalau nggak salah yang gue tahu beberapa instansi itu udah menginfokan di kanal medianya. Jadi penempatan ini, formasi ini udah berapa nih yang daftar, ini berapa yang daftar. Nah itu udah sangat transparan lah. Jadi kayak lu yang demen jadi manajer tim bola atau apa gitu, lu bisa metain nih. Ini kayaknya kalau gua kesini kesempatannya berapa persen, ini lu berapa persen dengan kemampuan yang ada gitu. Jadi satu sisi bukan cuma seberapa pintar lu gitu bang buat lu ngikut seleksi, tapi seberapa cantik lah strategi lu nih buat masuk ke CPNS. Karena gua dulu pun bisa dibilang nggak strategik inilah, karena dulu kan informasi masih terbatas, kayak cuman ya Bismillah aja dulu. Dan ngeliat yang sekiranya penempatannya itu masih fit lah buat gua gitu kan. Masih di areal Jakarta kan alhamdulillah ya. Karena dilemanya pegawai negara adalah ya lu ada siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu dibaca tuh di pengumuman nomor sekian. Itu yang harus teman-teman pahamin gitu. Jadi kalau misalkan penempatannya kayak instansi pemerintahan daerah itu menurut gue yang paling favorit, karena dia ya lu akan kerja di instansi daerah itu aja misalkan. Gini bang, lu ngambil di Pemprov DKI Jakarta, ya lu paling muter-muter mah cuma antar kecamatan atau antar kota yang dia aja gitu. Tapi lu tetap bakal di Jakarta gitu. Akan sangat kecil kemungkinannya lu mutasi keluar Jakarta gitu. Bahkan nggak ada. Nah itu kalau misalnya ya kita mau tes gitu ya, apa yang perlu disiapkan? Apa aja yang perlu kita pelajari gitu? Tesnya tadi kan buat teman-teman. Tesnya tadi kan ada SKD dan SKB ya. SKD itu kan isinya ada TWK, ada TKP, terus ada TKD. Nah itu banyaklah media kanal belajarnya. Gue pun sendiri dulu belajarnya nonton YouTube. Nonton YouTube ya? Gue tipikal belajar yang suka visualization gitu. Jadi di YouTube tuh ada nih, mungkin bisa teman-teman cari, salah satu favorit gue itu Ping Lie. Dia itu ketika ngajarin ada matriksnya. Jadi kalau ada hitungan bilangan deret, gimana ini caranya gini. Ketika ada TKP itu kan terkait karakter ya, personalia kita. Modelnya sama nih kayak POF kalau di PCPM, Person Organizational Fit. Cocok nggak sih kita dengan karakter yang ada untuk instansi tersebut? Gitu. Jadi itu nggak ada nilai benar dan salah, karena jawabannya poin. Dari A sampai D itu adalah poinnya 1 sampai 5. Gitu. Manakah nanti dari pilihan teman-teman pilih itu nilainya paling tinggi gitu. Dan TWK, kalau TWK ini ya yang mesti dipelajarin terkait sejarah dan Pancasila sih. Gitu. Karena ya nggak bisa dipungkirin bang, soal itu kan banyak. Dan tiap seleksi itu kemungkinan akan ada modifikasi, akan ada jenis perbedaan concernnya kemana nih. Kayak misalkan ketika concernnya adalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila lah yang nantinya keluar di TWK penerapannya. Karena kan ya nggak bisa dipungkirin juga, mungkin ada beberapa yang nggak tahu kan Pancasila, nggak hafal, ketukar-tukar sila 3, 4, dan 5 tuh ketukar-tukar. Itu yang ditakutkan anak-anak sekarang kadang gitu ya. Rukun Islam dan rukun iman juga kadang kan ketukar-tukar gitu ya. Nah itu ya teman-teman pelajari lah gitu ya. Wawasan kebangsaan, Pancasila gitu ya, Undang-Undang Dasar gitu ya, dan mungkin yang umum-umum gitu ya. Nah mungkin terakhir apa untuk terkait dengan tadi kan remunerasi sudah jelas ya disebutkan di penerimaan awal. Nah benefit lainnya tuh apa ya? Kayak misalnya kesehatan, pensiun kah, dan lain sebagainya itu gimana kalau ASN? Kalau untuk pensiun, yaitu tadi sudah pasti dari dulu pun ada ya. Makanya kan tadi Bang Kenji bilang di awal, orang dulu tuh sering nyaranin ke PNS, orang tua kita ya. Karena orang tua sekarang yang dulunya PNS itu masih dapat duit.
dari pensiunan gitu. Jadi ya dia berpikir jangka panjang ketika nanti udah nggak bisa di umur-umur yang sulit lah mencari duit lagi, masih ada pemasukan dari pensiun tersebut. Walaupun sebenarnya itu kalau didiemin doang sayang. Jadi makanya kadang ada yang dijadiin usaha, entah jadi buka warkop atau jualan mie ayam itu pun ada juga di lingkungan kita kayak gitu. Makanya mereka banyak nyaranin di situ. Itu kalau untuk dari jangka panjang remunnya yang pensiun. Terus kalau secara kesehatan kita difasilitasi dari negara ya. Itu BPJS gitu kan. BPJS-nya pun juga kelas yang atas. Jadi gampang kita nih aksesnya nih. Itu kalau untuk kesehatan. Dan kalau untuk mungkin teman-teman yang masih pengen mengembangkan dirinya ya, kita tuh ada peningkatan pendidikan. Jadi itu gimana tuh? Itu jadi modelnya sekarang tuh kayak ada LPDP, terus beasiswa Basarnas, segala macam penawaran beasiswa dari instansi tuh. Dari swasta bisa nggak? Dari swasta biasanya tetap melalui instansi, yaitu dari HRD-nya nanti dia menginfokan siapa nih yang berminat mengikuti beasiswa ini. Gitu. Nah, itu biasanya diarahkan sama kepegawaian lah atau HRD instansi biasanya. Gitu. Cuman ya emang favoritnya kalau di ASN nih, ASN TNI Polri adalah LPDP itu tadi. LPDP. Gitu. Jadi jalurnya beda nih. Jalur LPDP ASN TNI Polri dengan LPDP umum. Itu ya saingan kita ya sesama ASN aja. Gitu. Tapi pun ada pintu lainnya juga macam beasiswa Basarnas, beasiswa dari luar negeri pun kadang ada penawarannya masuk. Yang banyak tuh biasanya tetangga-tetangga dari Malaysia, Brunei, sama Australia waktu pernah ada penawarannya. Ya walaupun majornya terbatas ya. Jadi misalkan terkait humaniora aja atau terkait government policy kebijakan, karena ya emang yang relate dengan pemerintahan biasanya yang ditawarkan gitu. Jadi nggak luas banget, tapi kan emang itu ada di sektor kita ya. Jadi makanya penawaran yang masuk seperti itu gitu. Tapi itu buat teman-teman yang mau men-challenge dirinya sendiri, meningkatkan masih pengen belajar lagi lah, itu teman-teman bisa diberikan kesempatan lah ya. Betul. Nah, itu salah satu benefitnya di samping yang tadi gua sebutin selain jenjang karir juga. Itu karena kan ya lumayan juga kosnya kalau kita mau kuliah lagi lah, ibaratnya sendiri kan sangat-sangat lumayan ya kosnya di zaman sekarang gitu. Nah, ini kita mau closing statement, nanti Rio kasih 3 key takeaway. Nah, teman-teman generasi muda tadi udah disebutin Mbak, dan dijelaskan terkait dengan tadi ya apa keunggulan jadi ASN gitu. Berarti masih relevan lah buat teman-teman buat coba juga gitu ya, dan juga nanti ya bisa berkontribusi di bidangnya gitu ya. Tadi juga udah disebutkan untuk remunerasinya jelas, ada fasilitas lain seperti tadi BPJS, dana pensiun, terus juga tugas belajar. Nah, itu mungkin yang memang di instansi lain tuh ya memang agak sulit gitu ya. Nah, ini diberikan kesempatan yang memang luas. Nah, mungkin closing statement ya untuk teman-teman generasi muda, kira-kira buat meyakinkan lagi gitu ya. Kira-kira apa tuh? Oke. Dari closing statement ini nggak ada maksud buat menjual lah ya gitu, karena ya balik lagi ya kita memberikan literasi memberikan literasi aja, pengetahuan ke teman-teman ini, sobat inspirasi, tapi balik lagi ikutin kata hati teman-teman, passionnya gimana gitu. Nah, dari gue yang pertama itu jadi ASN ini itu adalah lu punya bentuk kontribusi untuk negara gitu. Jadi ya yang itu tadi sempat gue sampein di awal, lu ketika jadi ASN gak cuma mikirin diri lu sendiri gitu, lu juga harus berpikir terkait pelayanan publik masyarakat, dan masyarakat adalah bagian negara. Jadi jadi ASN yang menurut gue itu kontribusi buat negara gitu. Ya nggak perlu banyak orang yang tahu lah kalau ternyata lu berkontribusi buat negara. Tapi ya yang di atas tahu gitu kalau lu kerja keras juga buat orang banyak gitu. Nah, terus kalau untuk ASN di zaman sekarang itu kita ada di momen yang harus dituntut buat inovatif, adaptif, dan juga buat melek teknologi ya. Karena itu tadi juga sempat gue sampein di awal, untuk memangkas atau menyederhanakan penyampaian pelayanan tuh gimana. Nah, kalau lu nggak inovatif, terus lu kurang adaptif, dan ternyata lu gaptek, itu akan susah gitu. Jadi poin kedua adalah itu. Dan yang terakhir, kalau gue sih ya mikir gini ya, terkait karir ya. Nah, kalau karir ini teman-teman bukan cuman soal status, tapi juga bisa ngasih makna dan dampak gitu ya. Jadi ya nggak dipungkiri juga, ini mungkin agak melo sedikit ya. Karena gue dulu sempat ya kuliah, gue kenal birokrasi, gue kerja di awal birokrasi. Jadi kayak gue berpikir
gue kerja, gue berkarir ini harus ada manfaatnya, makna dan dampak. Mungkin bahasa kerennya legacy lah, Ya. peninggalan gitu kan. Lu kerja mau ngapain sih gitu? Apa cuman buat bertahan hidup aja, survival atau gimana gitu? Nah, gue berpikir ini juga buat teman-teman kalau bisa ya, teman-teman sobat inspirasi dalam berkarir dan bekerja, kalau bisa memberikan makna dan dampak juga, karena ya kita nggak tahu nih pintu rezeki yang kebuka dari mana, terus hal-hal baik tuh datangnya dari mana, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya Do the best lah ya. memberikan yang terbaik aja lah gitu intinya. Oke, Itu aja sih. mungkin itu teman-teman. Sampai ketemu lagi Sobat Inspirasi. Bye.